orang-orang pemakan riba, maka yang pertama dia tidak akan pernah melunasi hutangnya. Nah, siapa di sini yang memiliki usaha? Oke ya, yang memiliki usaha. Ya, nanti saya jelaskan. Teman-teman coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu apa yang saya sampaikan, karena pertanyaan teman-teman itu ada di materi saya. Ada di materi. Teman-teman dengarkan ya. Oke. Jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman itu saat ini pinjam baik ke koperasi, pinjam ke bank, ya, bank konvensional, koperasi konvensional. Kemudian teman-teman gunakan untuk usaha, maka hasil usahanya itu riba. Ya, pinjaman teman-teman yang berbunga itu riba, maka tidak akan berkah. Maka ketika tidak berkah, kata Allah apa? Orang-orang yang memakan riba, maka dia usahanya pun akan dihancurkan. Karena saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar, karena itu semuanya riba, hancur semua. Ya, hutangnya tidak akan pernah berhenti, nambah terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah terus. Yang tadinya hutang cuma 5 juta, jadi 10 juta, jadi 12 juta, jadi 20 juta, betul nggak? Tidak akan pernah bisa berhenti sebelum dia menghentikan. Ya. Oke. Bunda mau nanya, kenapa semenjak sholat rezeki semakin melarat, hutang dan tagihan makin menumpuk? Kata siapa? Kata siapa? Coba tanya orang-orang yang suka sholat. Itu hanya mindset, ya, hanya mindset saja. Tidak benar itu, sama sekali tidak benar. Ya. Nyatanya, teman-teman, orang-orang yang bangkit dari keterpurukan saat ini yang sudah hijrah dari riba, sholat tahajudnya bagus, ya, sholat tahajudnya bagus. Mungkin ada yang salah kali, ya, introspeksi diri aja. Nggak ada yang salah. Kalau Allah itu tidak akan ada yang salah. Ketika kita itu sholat lillah karena Allah. Ketika kita sholat ibadah, kita lepas ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan, ya, iya, mengalaminya itu karena mindset, Mbak, karena mindset, ya, bukan karena sholatnya, bukan karena sholat, bukan sama sekali, tidak ada yang mengatakan karena sholat jadi sengsara, tidak, ya, lebih baik introspeksi diri, Mbak Carmila, dengarkan ya, coba. Begini teman-teman, kita lebih baik introspeksi, ya. Hutang semakin menumpuk kenapa? Mungkin karena kita riba. Ingat yang pertama, riba, ketika kita memiliki hutang riba, yang pertama itu kita tidak akan pernah berhenti hutangnya, karena riba itu akan menjadi kebiasaan, ya. Cara merubah mindset, ikuti materi-materi saya. Ikuti materi-materi saya, itu semuanya kita bahas. Kita banyak materi-materinya. Di jam 9 ada, pagi-pagi muhasabah, jam 5.30 kita muhasabah, jam 9 kita ada materi-materi motivasi. Ikuti teman-teman. Kalau siang seperti ini, yang jam 1 kita membahas tentang riba. Teman-teman dengarkan dulu materi saya dan penjelasan saya ya, teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Jangan salahkan Allah aja. Jangan membanggakan ibadah kita aja. Ya. Oke ya, teman-teman ya, kita sama-sama belajar. Baik, sekali lagi, orang-orang pemakan riba, ya, orang-orang pemakan riba, nanti saya kasih tahu contohnya seperti apa riba ya. Riba, ya, riba itu saya ulangi, riba itu adalah tambahan ketika kita ngutang. Punya hutang 1.000, jadi 2.000. Punya hutang, makasih Mbak, 1 juta jadi 1.200.000. Mbak Herma, makasih. Pinjam ke koperasi 1 juta jadi 1.200.000. Minjam ke bank 10 juta jadi 12 juta, itu riba. Minjam ke bank, teman-teman, ada tambahan 2,5%, itu riba. Kur ada tambahan, itu riba, teman-teman. Ya, walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwa kur tidak riba, tapi saya meyakini riba karena saya pada waktu itu juga kur dan hancur juga. Ya. Kemudian orang-orang pemakan riba, ya, orang-orang pemakan riba udah jelas akan dihancurkan sama Allah. Jelas itu akan dihancurkan sama Allah, sehancur-hancurnya. Bisnis nggak berkembang, yang ada nambah ngutang. Kita ngutang ke bank, setelah ngutang ke bank dikasih orang-orang pelanggan-pelanggan yang ngutang.
Kita beli rumah, kita beli mobil nyicil dari usaha kita. Lama-lama itu akan dilelang. Lama-lama mobilnya hilang. Lama-lama akan hilang dari kehidupan kita karena orang-orang pemakan riba. Maka sama Allah, saya tidak akan memberikan kenikmatan untuk orang-orang pemakan riba. Kenapa? Nggak berkah. Ya, uang itu hilang aja tiba-tiba ketipu lah, pingin bisnis lain lah, pingin buka usaha lah, dipegang sama karyawan, dimakan karyawannya lah. Pokoknya enggak aja deh, pokoknya enggak ada hasil-hasilnya. Ya. Jadi hutangnya tidak akan berkurang. Kemudian orang-orang pemakan riba ketika masuk ke liang lahat, dia belum bertobat, teman-teman, meninggal masih ada hutang riba, masuk ke liang lahat seperti berenang di air darah. 1 hari di alam kubur, 1000 tahun di dunia. Ya, ya, paham ya? Nah kemudian Bun, bedanya apa sih? Kalau kita itu bank konvensional sama dengan bank syariah. Teman-teman perhatikan, teman-teman ambil motor, ambil mobil, ambil kredit mobil, KPR. Kalau di konvensional, ini contohnya, ya. Konvensional saya mau ngambil motor, harganya berapa? 10 juta. Nah, bank konvensional itu yang dihitung adalah 10 jutanya. 10 juta. Nanti setiap bulan bayar segini, sekian persen. Handphone harganya berapa? Oh, handphone ini harganya 10 juta. Nanti ada cicilan, setiap bulan bayar dengan bunga 2,5%. Bunga itu riba. Ingat, riba itu adalah tambahan. Tambahan. Ya, oke, itu riba. Kalau di syariah bagaimana? Beda kalau di syariah akadnya. Bagaimana kalau di bank syariah? Syariah, saya mau beli motor, oke. Tapi saya pingin kredit, beliin ya, oke. Berapa motor harganya? 10 juta. Maka dibelikan sama bank syariah 10 juta. Nanti saya jual ke kamu 15 juta ya, maka dia namanya keuntungan. Jadi ada keuntungan sendiri dan tidak ada bunga. Oke, saya jual ke kamu 15 juta, berarti bank syariah punya keuntungan 5 juta, dibayar 10 kali, tidak ada denda, tidak ada denda, tidak ada juga bunga. Tapi kalau bank syariah, kalau bank konvensional, itu dia ada denda ketika bayar telat. Leasing ada denda ketika bayar telat. Betul enggak? Itu namanya riba nasi'ah. Riba itu ada beberapa, ya. Riba qard yaitu riba, ya, hutang piutang yang ada tambahan. Pinjam 1 juta ditambah 200 jadi 1.200.000, itu namanya riba qard. Ya. Kalau telat denda, itu namanya riba nasi'ah. Bun, kalau saya misalkan mau cicil kartu kredit tapi 0%. 0% itu tidak riba, tetapi ketika ada telat bayar riba. Pay letter gimana? Pay letter itu teman-teman kalau dari 0% cicilan tidak riba, tapi ketika 1 kali telat riba. Oke, kemudian koperasi pinjam sekolah, pinjam di sekolah itu termasuk. Nah, kalau koperasi perhatikan. Koperasi simpan pinjam. Kalau misalkan teman-teman itu pinjam ke koperasi ada bunganya, ya riba. Ya, siap. Umi, makasih. Ya, riba. Bun, saya itu buka briling. Boleh nggak buka briling? Boleh, itu bukan riba. Ingat, riba itu adalah tambahan hutang. Berarti semua kredit itu riba ya? Enggak. Enggak semua kredit riba. Contoh kredit yang nggak riba nih. Ya, kredit enggak riba. Saya jualan kerudung, ya 100.000 kalau cash. Kalau dikreditkan 120. Boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh, ya boleh kalau kayak gitu. Ada 2 harga. Yang tidak boleh ada 2 akad. Oke, nah perhatikan, saya jelaskan ya. Yang jualan kredit-kredit, nggak semua kredit itu riba. Yang 0% pun bukan riba, ya. Oke, nih saya punya kerudung. Ya, bentar dulu, oke ya, dengarkan dulu. Nanti saya jawab ya Kak Owik ya. Saya punya kerudung. Saya modalnya 80.000. Kemudian saya jual. Saya jual itu ada 2 akad. Yang pertama cash saya jual 100.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jual 100.000 karena cash. Yang kedua saya jual 120.000 karena kredit.
Oke, Mbak, saya mau kredit kerudung. Oke, harganya 120 ya kalau kredit. Dibayar berapa kali? 5 kali. Oke, sampai 5 kali pembayaran, di total tetap 120.000. Jadi 120.000 dibagi 5, paham ya? 120.000 dibagi 5. Oke, jadi totalnya 120. Sah? Sah. Yang jadi riba adalah nanti kalau kamu ada telat bayar, nanti kamu ada tambahan ya 10.000, itu sudah riba. Oke, clear? Kemudian setelah itu, kalau misalkan ada dua akad nih, saya mau kredit dulu nih Mbak, tapi nanti kalau 2 kali bayar saya ada uang, nanti saya cashkan dengan harga 100.000, nggak bisa. Kalau teman-teman mau melunasi ya sudah yang harga 120. Paham? Clear ya? Oke, itu untuk teman-teman ya kredit. Kemudian, tadi apa ya? Saya lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa ya Mbak Owik? Tadi pertanyaannya apa? Oke, Bun, aku punya hutang ke bank belum kebayar. Gimana Bun? Aku harus pinjam ke lain apa? Teman-teman, ini mindset kita jangan ngutang lagi ya. Mindset kita adalah penghasilan, bukan ngutang. Awas, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Itu di dalam hadis Qudsi. Makasih nggak Kak Ifni ya diingatkan. Oke, pay letter ya bentar. Oke. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tolong di dalam otak kita itu jangan sampai berpikir ngutang lagi. Ya, ngutang lagi, entah itu syariah, entah itu ngutang yang ada riba, nggak ada riba, pokoknya jangan. Mulai saat ini fokus kepada penghasilan. Itu yang saya lakukan ketika saya punya hutang 3,8 miliar. Saya tidak fokus untuk kali lubang tutup lubang dengan riba lagi, tapi saya fokus kepada pekerjaan bisnis, saya harus punya itu penghasilan gitu. Ya, kalau untuk pay letter kalau misalkan saya bayarnya tepat waktu, saya punya KPR, saya bayarnya tepat waktu. Kalau saya punya cicilan motor, saya punya kemudian saya tepat waktu, riba atau tidak? Nih, perhatikan. Pay letter, ketika teman-teman itu ngredit, misalkan kerudung, di situ ada kan 2,5% setiap bulan, itu sudah riba. Itu sudah kena riba, ya. Ketika telat bayarnya, maka kena riba nasy'ah. Jadi ada 2 riba. Kalau bayarnya tepat, tapi di situ sudah ada bunga, maka maka itu sudah kena riba juga walaupun tepat bayarnya. Tapi di situ ada bunga. Coba kredit handphone bunga 1,5%. Nah itu ribanya. Itu riba. Bunga sama keuntungan itu beda. Ya. Bunga sama keuntungan itu beda. Bun, bunga deposito ya. Bunga deposito itu boleh tidak? Bunga deposito konvensional nggak boleh dipakai, nggak boleh disedekahkan, dikasihkan kepada jalan-jalan yang sedang benerin jalan, ya itu. Jadi nggak boleh disedekahkan. Pahami itu. Saking bahayanya yang namanya bunga. Arisan itu aman, ya. Cicilan 0% tapi bayar admin. Kalau admin nggak, kalau admin bukan bunga ya, admin ya. Oke. Untuk ngurus, untuk karyawan, misalkan yang pak, yang ngepek, yang nganterin ke kurir, misalkan. Trading itu tergantung, tradingnya apa? Kalau saham ya, teman-teman yang saham ya, teman-teman nanam saham, misalkan teman-teman perusahaannya apa? Untuk minuman keras atau apa, harus paham itu. Ada yang diharamkan, ya. Utang motor dari dealer. Nah, utang motor dari dealer itu pakai leasing apa? Leasing konvensional atau leasing syariah. Kalau syariah, maka misalkan nih, dealer, saya ngambil motor ke dealer. Kemudian dealer itu kerjasama dengan bank syariah. Maka teman-teman nyicilnya itu ke bank syariah. Syariah itu akan membelikan motor ke dealer, misalkan 10 juta, akan dibeli 10 juta. Tapi syariah itu akan meminta keuntungan. Nanti saya jual ke kamu 15 juta ya, nanti kamu nyicil ke saya. Gitu. Tapi kalau konvensional, teman-teman, leasing yang dipakai konvensional, motor 10 juta, nanti kamu bayar ke leasing bunga sekian persen. Coba lihat akadnya, teman-teman. Ya. Oke. Kalau koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu seperti apa? Misalkan nih, koperasi sekolah
kumpul ibu-ibu nih membuat koperasi misalkan di sekolahan, kemudian dipinjamkan kepada anggotanya 1 juta jadi 1.200.000, udah jelas riba. Ya, udah jelas riba. Paham ya? Ada lagi, apa lagi pertanyaan tadi? Apalagi pertanyaan tadi? Banyak banget. Oke. Umpamanya jual perhiasan pas harga naik, nanti nggak apa-apa. Arisan aman. Oke. Ya. Mbak Nur Hayati, lebih baik digunakan untuk pembangunan aja, jalan-jalan kayak gitu. Ya. Nah, pajak kena denda, jangan sampai telat-telat. Cicilan rumah, cicilan KPR. Oke, apakah KPR konvensional, bank konvensional termasuk riba? Ya, karena yang dihitung adalah bunga. Ya, karena ada bunga yang dihitung dari sisa hutang. Misal, teman-teman, nih, teman-teman itu ngambil KPR harganya 1 miliar ke bank konvensional. Ketika teman-teman itu meminta bank konvensional untuk membayarkan, maka yang dihitung 1 miliar. Setiap bulan nanti kena 2,5%. Kemudian nanti ketika telat bayar, maka ada denda. Udah jelas itu riba. Tapi kalau bank syariah, kamu beli rumah, saya belikan kalau kamu nggak mampu. Dari 1 miliar saya jual ke kamu, jadi 1,8 miliar. Nah, maka ke bank syariah, ya, itu bayarnya flat dan tidak ada denda, tidak ada bunga. Kalau ada syariah yang masih ada denda, masih ada bunga, maka itu riba. Ya. Oke, kerja di bank bagaimana? Tidak ada yang mengharamkan. Belum ada, itu perdebatan. Tetapi disarankan mencari kerjaan lain sebelum keluar dari sana, ya sambil cari kerjaan lain. Baru nanti keluar. Orang yang dulu menghubungkan saya ke bank juga dia keluar. Dia sekarang jualan kerudung. Ya. Apa bedanya KPR syariah dengan konvensional? Kalau syariah itu pakai akad jual beli, ya. Namanya murabahah. Jadi ada keuntungan, ya. Jadi ada akadnya jual beli. Tapi kalau teman-teman di bank konvensional itu bunga dilihatnya, ya, dari bunga. Paham ya? Oke. Pembagian SHU, pembagian koperasi simpan pinjam. Nah, gini teman-teman. Gini. Kalau ke BSI boleh, disarankan teman-teman itu ke syariah. Tapi gini ya, sekarang kita fokusnya adalah penyelesaian hutang ya. Bukan kita penyelesaian hutang, bukan kali lubang tutup lubang ya. Sepakat nggak? Teman-teman setuju nggak sih? Pusing nggak dengan hutang demi hutang? Pusing nggak? Orang yang mati syahid, walaupun nggak memiliki hutang riba, tapi dia memiliki hutang, orang mati syahid itu tidak masuk surga sebelum hutangnya dilunasi. Benar nggak? Pusing gara-gara hutang. Siapa yang salah? Kan kita yang salah. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa keluar dari hutang. Bukan nggak cuma dari riba, tapi dari hutang. Ya, setuju nggak? Setuju nggak? Karena ini yang menentukan adalah diri teman-teman sendiri. Bukan saya, bukan orang lain, bukan. Pokoknya teman-teman meyakini hutang teman-teman lunas dari teman-teman sendiri. Ya. Ya. Oke. Kemudian apalagi teman-teman tadi ya pertanyaannya. Oh, kredit emas. Untuk kredit emas, teman-teman, ya, ulama itu melarang sebenarnya kredit emas karena emas termasuk ribawi. Harus tunai saat jual beli, itu yang disarankan, teman-teman. Ya, tetapi ada ulama yang mengatakan juga kalau kredit emas diperbolehkan, tetapi jangan sampai ada unsur ribawi. Nah, kalau saya lebih baik udahlah beli yang cash. Ada uang beli cash. Ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian kalau kredit emas online dengan transfer lalu barang dikirim itu gimana? Nah itu ada yang mengatakan tetap tidak boleh kalau cicilan. Jadi harus tunai. Ya seperti itu. Betul kata Edis TV bikin pusing. Siap ya. Oke makasih ya. Oke kemudian teman-teman ada lagi pertanyaannya apa ya tadi? Awas ya, orang-orang pemakan riba, maka dia itu akan dihancurkan. Bagaimana
Oh, kredit yang boleh kayak gimana? Mbak Anis, kredit yang boleh nih. Iya, kredit yang boleh, perhatikan. Teman-teman punya, teman-teman itu mau beli kerudung. Mau beli kerudung nih. Harganya kalau cash 100.000. Kalau kredit 120.000. Maka dari 120.000 itu dibagi 5. Ya udah flat. Ya, flat. 120.000 dibagi 5. Jadi setiap kali nyicil berapa? Totalnya pokoknya 120, ya kan? Nah, kalau teman-teman riba kan beda. Misalkan teman-teman gini. Teman-teman saat ini mau ngambil motor. Motor itu harganya 10 juta. Kalau teman-teman itu beli ke leasing konvensional, nanti yang dibayar itu bukan 10 juta. Kan ada bunga 2,5%. Jadi nanti 15 juta. Benar nggak? Kalau ada telat 1 hari, bayar denda. Benar ya? Oke, ada lagi. Coba teman-teman. Nah, kalau misalkan koperasi Bun kayak gini Bun. Ada orang-orang menitipkan koperasi. Yuk kita kumpul-kumpul koperasi-koperasi, dibikin sembako. Kemudian keuntungannya dibagi-bagi ke anggota koperasi, boleh-boleh. Tapi yang tidak boleh adalah kumpul-kumpul uang. Saya mau nitip, saya mau nyimpan ke koperasi. Kemudian nanti setiap anggota akan mendapatkan keuntungan sekian setiap bulan. Lah keuntungannya dari apa? Kalau koperasi itu adalah meminjamkan uang kepada anggota, kemudian kemudian anggotanya itu akan memakan keuntungan itu riba. Haram itu masuk ke dalam darah daging kita. Jadi ibaratnya gini, anggota itu dapat keuntungan dari pinjaman koperasi dari 1 juta jadi 1.200.000. Ya. Dari 5 juta jadi 5.500.000. Nah, 200.000 itu kan keuntungan menurut koperasi. Nanti dibagi kepada anggotanya itu riba. Oh, tok-toknya. La haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. Mbak Siti, ada-ada aja lah. Makasih ya Mbak. Kalau belanja online bayar COD boleh. Ada lagi. Oke. Nah, teman-teman saya kasih tahu. Apa akibat orang-orang yang memakan riba? Orang-orang yang memakan riba, maka dia itu tidak akan dikabulkan doa-doanya. Ya, tidak akan dikabulkan doa-doanya dan sedekahnya tidak diterima. Oke, itu ya. Kemudian orang-orang yang pemakan riba, kalau dia tidak bertobat, maka tidak akan selesai-selesai hutangnya. Maka sadari, coba teman-teman yang tadi pusing saya mau nanya, apakah teman-teman hutangnya riba? Coba jawab. Tadi teman-teman hutangnya riba atau bukan? Ya, oke. Assalamualaikum Bun. Yang dihancurkan itu yang ngutang, apa yang ngutangin? Baik, ada 4 yang kena riba. Semuanya akan kena dosa riba. Ya, yang pertama yang ngutangin, yang kedua yang ngutang, kemudian yang ketiga sekretaris, saksi, ya, kemudian sekretaris, ya, pencatat, kemudian saksi. Awas. Riba ini saya baru lunasin pegadaian, alhamdulillah. Terlanjur terjebur riba, maka taubat. Nanti saya kasih tahu ya, teman-teman ya. Perhatikan. Orang-orang pemakan riba, maka dia akan dihancurkan hartanya, tidak ada keberkahan. Kemudian akan semakin sulit hidupnya. Maka tadi siapa yang sholat, Pak? Yang tadi bilang katanya sholat, kita sudah berdoa, kita sudah bersedekah, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya banyak masalah? Kenapa anak-anak saya suruh sholat susah? Kenapa kok saya itu ada aja ketipu? Kenapa kok saya nggak tenang ibadahnya? Ada nggak? Solusinya gimana Bun? Karena saya nggak punya apa-apa. Coba teman-teman jawab yang tadi, apakah teman-teman itu memiliki dosa riba? Kemudian akan mengundang nyicil mobil itu riba, bukan. Nyicil mobil kalau teman-teman nyicil mobilnya di leasing konvensional, ciri-cirinya kalau misalkan riba, ciri-cirinya nih. Ketika teman-teman itu ngambil mobil, motor, nanti setiap bulan ada bunga sekian persen, itu riba. Ya. Kemudian kalau teman-teman itu nanti telat bayar denda, itu udah jelas riba, udah jelas.
Maka ada orang-orang yang dia itu meminta modal dari bank, misalkan untuk membeli mobilnya direntalin, kadang rentalnya uangnya nggak ngumpul-ngumpul, ada aja rusak mobil lah dibawa sama orang kayak. Kalau bank syariah bagi hasil itu tidak ada riba. Kalau benar akadnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. I love you tuh semuanya. Oke. Kalau meminjam uang di Pegadian sama. Teman-teman kalau di Pegadian, ya, di Pegadian teman-teman itu misalkan menitip, saya gadekan nih. Namanya gade itu kan jaminan. Emas, saya menggadekan emas 2 juta. Nanti dihitungnya bunga dari 2 juta. Tapi kalau di syariah itu bukan bunga, tapi dia itu ada jasa titipan yang dihitung. Oke ya, ada kerjasama di sana itu ada bunga. Bukan bunga. Kalau syariah itu titipan jasa. Oke. Teman-teman jangan pikiran kita itu ngutang ke bank syariah kayak ngutang ke siapapun kayak, yang penting kita di sisa hidup kita harus bisa melunasi hutang kita. Karena kita nggak ada waktu lama lagi di dunia. Jatah teman-teman hidup di dunia nggak lama teman-teman. Teman-teman saat ini ada tidur di atas kasur, masih bersama anak-anak itu nggak lama kok. Paling butuh 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Kalau kita masih memiliki hutang, gimana kita bisa tenang hidup kita? Kita selalu memikirkan hutang-hutang kita, mencicil hutang-hutang kita. Ya, kalau misalkan kita mencicil, kita bereskan. Lah yang ada kali lubang tutup lubang. Kapan kita bisa bersedekah dengan tenang? Kapan kita bisa berbagi? Kapan kita bisa berkurban? Berkurban 4 juta. 4 juta, 1 kambing. Itu tidak kita pikirkan. Ya, tapi benerin mobil, bayar pajak. Ya, benerin mobil 10 juta, pasti akan dibayar. Coba kalau teman-teman, ya, saat ini berpikir, ya Allah, Allah mau udah memberikan uang miliaran sama saya. Selama 50 tahun, 40 tahun gak ada 1 kambing pun yang saya beli untuk berkurban. Kebangetan banget saya ini. Baju aja dihutang-hutang. Ya baju aja sampai ngutang, sampai peleter itu saya lakukan. Coba kurang gimana lagi. Mukena paling ada 1, 2, 3. Gak nyampe 5 mukena baju-baju berjejer-jejer. Ngutang aja dilakukan. Ya, ada yang kayak gitu. Oke, pinjam uang sama saudara buat modal kembaliinnya, sharing profit itu kerjasama. Awas kerjasama. Kalau kerjasama ya kerjasama. Kalau kerjasama berarti nanti sama-sama kalau misalkan ada resiko, sama-sama menanggung. Jangan sampai teman-teman saya mau kerjasama sama kamu. Ini ada uang 10 juta, nanti kamu golangkan, kamu puterkan. Nanti ada pembagian tuh 50% atau 60%. Misalkan 60% yang punya modal, 50% yang 60% yang punya modal, 40% yang punya cateringnya misalkan. Nah, itu nanti bagi hasilnya berapa dari keuntungan. Tapi kalau ada pahitnya catering itu sampai dia bangkrut, ya sama-sama menanggung. Yang ada sekarang kan nggak kayak gitu. Ya. Cash tempo riba enggak? Kalau cash ya, tempo itu tidak riba. Misalkan nih 100 juta, harga rumah 100 juta, maka dibayar berapa kali? Dicicil berapa kali? Itu tidak. Kecuali kalau misalkan nanti kalau kamu bayar telat, nanti kena denda segini, itu udah riba lagi. Oke ya? Paham ya? Nah, bagaimana cara untuk keluar dari riba, sahabatku? Cara untuk keluar dari riba, yuk, yang pertama adalah bertobat. Bertobat aja benar-benar. Ya, kemanakan uang riba? Ke jalan-jalan yang lagi benerin trotoar, yang lagi benerin jalan, teman-teman ya. Silakan. Pakai kredit 0%, kartu kredit silakan. Ya, 0%. Tetapi saya sarankan teman-teman udah mulai saat ini kartu kredit mau udah ditutup aja. Jangan ada kredit-kredit lah. Udahlah ya, teman-teman ya. Lebih baik ditutup aja. Keinginan-keinginan kita, teman-teman, yang belum tercapai, coba dari penghasilan. Tergantung dari mindset ini ya. Hutang bank buat modal usaha hancur, Mbak. Hancur, saya hancur 3,8 miliar. Ini, orang-orang pemakan riba, dengerin dulu baik-baik teman-teman. Mungkin ini terjadi dalam kehidupan teman-teman. Kenapa saat ini usahanya nggak bangkit-bangkit? Kenapa? Hidup berat orang sekarang rata-rata pinjam bagi yang pinjam. Bagi yang dia merasa berat. Saya dulu justru dari berat akhirnya jadi ringan. Itu tergantung mindset dan keyakinan.
Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya berpikir kalau saya tidak pinjam ke bank maka saya nggak punya modal, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan dia. Saya dulu memiliki mindset yang salah. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa kalau saya tidak pinjam ke bank maka saya tidak punya modal. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang meyakini punya modal cash, saya kasih cash. Punya modal dari bank, saya kasih jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Saya cari-cari bank-bank yang meminjamkan. Kalau saja pada waktu itu saya hakul yakin saya nggak mau bisnisnya dari bank, nggak akan mungkin, ya. Nah, karena pada waktu itu saya salah, ya, keyakinan saya salah sama Allah, maka Allah berikan sesuai dengan keyakinan kita. Itu aman, Kak Rastriana, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita memegang uang tabungan, terus kita memotong, kenapa dipotong? Ya, untuk admin kah? Jangan ada sekian persen potongan, lebih baik ini. Oke, kamu tabungan nabung 10 juta. Nah, 10 juta nanti kalau ada pembagian tabungan, kasih untuk yang megang. Kan butuh buku, butuh yang megang ya, butuh misalkan admin, boleh. Ya. Oke, Kak Gibran 20 tahun bergelut dengan riba. Pusing ya? Oke teman-teman ya, kita nggak ada waktu lagi, perhatikan baik-baik teman-teman yang saat ini sedang memiliki hutang riba dengan ciri-ciri yang saya berikan tadi, bahwa teman-teman itu memiliki KPR, memiliki pinjaman motor, mobil, saat ini belum beres teman-teman ya, tercekek saat ini, bisnisnya hancur, hutangnya hancur. Yang pertama saya kasih tahu kepada teman-teman, jika itu teman-teman itu adalah hutang riba, udah lepaskan dari sana, jangan ngutang lagi ke bank, jangan ngutang lagi ke koperasi. Ya, ambil jalan amputasi taubat. Kalau nabung di bank konvensional, alasannya adalah dengan untuk keamanan, Alasannya untuk keamanan. Yang kedua, jangan diambil bunga bank. Ya, disarankan sama ulama yaitu syariah. Gitu ya, KM Fins disarankan. Oke? Tadi saya mau ngomong apa? Nih, perhatikan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Yo, makanya muhasabah, introspeksi diri. Jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian ini kepadaku? Sadari, hutang itu kita yang salah, bukan salah Allah. Kenapa kita bisa mengambil keputusan berhutang akhirnya sekarang? Teman-teman ditagih. Kita ditagih saat ini karena kesalahan kita. Sadari itu. Betul tidak? Kenapa teman-teman pusing? Pusing dari hutang. Kenapa teman-teman nggak pusing? Ketika teman-teman itu cair uang dari bank yang dipakai sama teman-teman, kenapa nggak pusing pada waktu menerima uangnya? Senang kan menerima uang dari bank? Senang kan pada waktu itu cair? Senang sekali. Ya. Tapi ketika bayar pusing. Siapa yang salah? Kita, sadari sama Allah, kita yang salah. Ya. Kalau minjem ke bank rakyat, program pemerintah pun, ya pokoknya yang ada hutangnya, yang ada bunganya itu pasti ada riba. Ya. Oke. Oke, cara melunasinya bentar. Bun, kalau kredit barang termasuk riba. Nah, Mbak Rita, ini tadi sudah saya jawab loh, ya. Hutang barang. Ini harga handphone misalkan harga 5 juta atau 10 juta. Tapi di situ ada akad kayak gini. Oke, kamu membeli handphone 10 juta. Ya, nanti bayar setiap bulan 1.200.000 selama 10 bulan. Oke, riba. Ketika sampai akhir pembayaran itu lebih dari 10 juta, dihitung dari 2,5%, sekian persen. Itu riba. Yang enggak riba adalah ini harga 10 juta. Nanti kamu bayar 10 kali, berarti 1 kali 1 juta. 10 berarti 10 juta. Aman, enggak ada riba. Ya. Nah, terus dia dapat keuntungannya dari mana? Kan dari keuntungan. Misalkan gini nih. Ini handphone, pemilik handphone ini dia beli harganya 8 juta. Kemudian dicicil sama orang, jadi harganya 10 juta. Ketika dia nyicil, ya tetap 10 juta sampai akhir. Si pemilik handphone dapat keuntungan 2 juta. Keuntungan boleh? Boleh. Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Awas. Jual beli ada untungnya 2 juta. Tapi kalau riba dihitung dari bunga. Oke, kamu nyicil ya 10, ini harga 10 juta. Ini kan harganya 10 juta. Dicicil 10 kali. Tapi nyicilnya setiap cicilan 1.200.000. Bunga itu. Paham? Itu nggak boleh. Paham ya? Bismillah, teman-teman dimudahkan sama Allah ya. Untuk bisa memahami ini, agar teman-teman itu bisa lebih tenang. Teman-teman, saya bisa keluar dari 3,8 miliar. Kenapa teman-teman tidak?
Tergantung apa? Keyakinan kita. Sahabatku, nggak usah pusing-pusing ya. Saat ini teman-teman sedang ditagih, Allah itu sedang menyiapkan teman-teman untuk keluar dari riba. Makanya teman-teman itu ditagih saat ini. Karena Allah sedang mengabulkan doa-doa kita. Yuk, perhatikan. Orang-orang pemakan riba, maka malamnya dia tidak pernah tenang, siangnya dihinakan. Betul itu yang terjadi? Jawab, iya. Iya, jawab aja. Iya aja. Iya. Oke ya, iya, jawab iya, benar, benar kayak gitu yang terjadi. Oke, kemudian uang yang masuk ke dalam kehidupan teman-teman, pinjaman-pinjaman itu yang berupa jadi barang tidak pernah bertambah modalnya, melainkan tergerus modalnya dan nambah hutangnya. Karena Allah itu akan mengambil harta orang-orang pemakan riba. Maka mau berapapun ditambah hutangnya, maka dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan ribanya. Bahkan orang-orang yang saat ini memiliki rumah dari hasil jualan dia karena riba, lama-lama hancur. Ya, lama-lama hancur. Sadari itu. Bun, tapi rentenir enak-enak kata siapa? Kenapa bilang rentenir enak? Kata siapa? Rentenir setiap malam coba tanyakan enak gak tidurnya? Kalau malamnya enak tidur, paginya enak gak? Dia udah siap-siap marah-marah sama orang-orang yang kalau nagih gak dibayar. Ini ototnya tegang. Enak gak hidup kayak gitu? Namanya hidup marah-marah. La taghdab falakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Kan kata Allah begitu. Tapi rentenir suka marah-marah. Mana enaknya hidup jadi rentenir? Orang-orang yang saat ini memiliki harta yang banyak, yang memiliki hutang riba, itu bukan memiliki harta yang banyak, dia hutang. Bisnis saya dulu mengalami bisnis besar, saya usahanya beras dulu. Setiap hari datang truk-trukan, kelihatan wah tapi kropos. Kelihatan wah tapi itu sandaran dari hutang. Hutang, teman-teman. Ketika itu saya nggak bisa bayar, ambruk beneran. Mobil jadi hilang, motor, semua. Mau gimana? Mau yakin dengan riba ini? Mau riba lagi, pinjaman online lagi, koperasi ini. Dan saya mah kalau nggak ada koperasi itu mah nggak bisa, Bun. Dan saya mah kalau nggak pinjam ke bank, siapa yang bisa dipinjemin? Makanya mindset kita jangan pinjam. Mindset kita sekarang adalah penghasilan, bukan pinjam. Kredit baju, kredit handphone, kredit mobil, kredit motor. Yang penting jangan ada bunga, jangan ada denda, nggak ada telat-telat bayar. Oke, paham ya? Oke, kemudian orang-orang yang terkena riba, maka dia tidak akan bisa menikmati hartanya yang dipikirkan buat cicilan barang, cicilan hutang. Ih, kamu keren ya usahanya. Yang penting mau buat bayar cicilan. Ayo, benar kayak gitu? Mau sampai kapan kita akan tenang hidup kita? Sahabatku, yuk. Bagaimana caranya kita bisa keluar riba? Yang pertama adalah istighfar, bertobat, minta maaf kepada Allah, sujud di depan Allah. Hanya Allah yang bisa membantu kita, karena orang-orang pemakan riba saat ini yang masih tetap bergantung kepada riba, doanya tidak dikabulkan. Kredit mobil iya mbak, kredit mobil motor konvensional iya, kan ada denda-denda. Riba itu tambahan. Ada tambahan, ada bunga, ada denda. Ya, oke. Oke, silahkan teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Setelah tobat, maka yang kedua, agar kita istiqomah, maka kita merasa diawasi ketika kita melakukan kembali. Sahabat-sahabatku, demi Allah ya, kalian ini luar biasa. Kalian ada di room ini karena Allah itu rindu. Siapa tahu ini jadi jalan, teman-teman bisa keluar dari riba, lebih tenang menghadapi hutang. Semangat ya. Teman-teman, saya akan menemani teman-teman insya Allah. Selama saya ada di sini, insya Allah saya akan memberikan motivasi-motivasi. Saya bisa, kenapa teman-teman enggak? Semangat ya. Follow akun saya, lihat video-video saya, share sebanyak-banyaknya, teman-teman bisa disimpan. Jangan lupa diklik tombol loncengnya, jadi ketika saya ada live, teman-teman ikut terus. Karena materi-materi saya
Materi-materi saya itu berhubungan tentang pelunasan hutang, motivasi kehidupan, agar teman-teman nggak sedih-sedih, teman-teman itu semangat, ya. Walaupun teman-teman merasa sendiri, di sini banyak temannya, ya. Oke, baik. Sama-sama ya, baik. Kemudian, ya, ketika teman-teman itu mau keluar dari riba, udah istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mukenah siap, nanti saya akan siapkan mukenah ya. Yang mau mukenah nanti sebentar lagi ya. Nah, teman-teman minta maaf sama Allah. Kemudian yang kedua, merasa diawasi, jadi jangan riba lagi ya. Stop mulai saat ini, saya nggak mau riba lagi. Karena kalau riba lagi tambah hancur teman-teman. Tambah hancur. Hakul yakin aja, saya nggak mau riba lagi. Saya nggak mau riba lagi. Demi Allah, saya nggak mau ya Allah. Oke, hati-hati. Hati-hati ketika teman-teman itu mau keluar dari riba. Maka inilah teman-teman yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama, teman-teman akan ditinggalkan sahabat-sahabat yang tadinya punya mobil, mobilnya mau diambil sama leasing karena nggak bisa bayar 3 bulan, akhirnya saya lepaskan. Akhirnya ada teman-teman yang ngomong, kamu udah nggak punya mobil. Teman-teman no komen ya, jangan sampai komenin apapun kata-kata orang saat ini. Yang ngomenin rumah mau dilelang ya mbak, mobilnya diambil ya mbak, kemana mobilnya ya mbak, nggak usah dengarkan. Akan ditinggalkan sama sahabat-sahabat, teman-teman akan merasa sendiri ya, betul ya. Kemudian yang kedua, sudah tidak dipercaya sama orang. Siap mau mukenah boleh ya. Oke, arisan nggak? Kemudian dengarkan dulu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan dicaci maki, akan dihina-hina, akan diomong banyak hutang, akan diomong bangkrut, akan diomong nggak punya mobil, akan diomong rumahnya dilelang ya. Oke, yang kedua, teman-teman harus siap ya. Yang ketiga, diancam-ancam sama penagih, ada kekurangan ekonomi, ada ketakutan, kekecewaan, teman-teman itu akan bercampur aduk. Yuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Teguhkan dalam hati, ya Allah, demi Allah ya Allah. Andai kata ini ujian-ujian hamba ini bisa menebus dosa-dosa hamba dari riba ya Allah. Dikabulkan doa-doa hamba ya Allah, karena saya keluar dari riba ya Allah, saya rela. Saya rela dicaci maki, saya rela ditinggalkan teman-teman saya rela untuk melepas rumah saya rela untuk melepas mobil saya rela untuk melepas motor saya rela untuk saya tidak memiliki hutang kembali, saya rela orang nagih-nagih ke saya nggak ada uang ditagih-tagih kemudian dicaci maki, aduh saya rela ya Allah. Itu yang saya lakukan teman-teman dulu. Apa yang kita lakukan? No komen, no mikir, no jengkel. Jangan komenin apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kita. Kita saat ini sedang fokus kepada bayar hutang. Bukan hanya keluar dari riba, tapi lunas hutang-hutang kita. Lunas, fokus kepada mindset yang benar. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Entah teman-teman mau kekurangan ekonomi, teman-teman mau dikasih ujian apapun sama Allah, biarkan saja. No comment, diam. Jangan pernah ngasih tahu kepada mereka, oh saya banyak hutang, pusing. Mereka memikirkan kita, no, mereka hanya kepo. Jadi no comment. Jangan komenin apa yang mereka katakan tentang diri kita. Mau kita diomong bangkrut pun biarkan. Biarkan saja. Diam. Jangan jelaskan kepada mereka hutang kita berapa, apa keadaan kita, ada masalah dengan suami, diam, jangan sampai jawab. Mereka cuma kepo, nggak akan membantu kita. Pahami itu. Paham. Kemudian yang kedua, no mikir. Jangan pikirkan apa yang mereka katakan tentang diri kita. Sakit bun, saya nggak enak makan, nggak enak tidur. Saya pikirin setiap malam kata-kata orang itu. Sadar. Jangan kayak gitu. Jangan pikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Biarkanlah mereka berpikir tanpa mengetahui reaksi kita. Kenapa sih dia sudah difitnah sama saya, kok masih aja dia bisa senyum? Jadilah orang-orang yang tidak pernah bisa dinilai sama orang lain. Jangan marah-marah. Jangan terlalu terlena dengan kesedihan di hadapan orang. Orang itu kadang ada yang suka, ada yang tidak. Paham? Ya, seperti itu. Jangan pikirkan. Oke, jangan pikirkan. Ya. Biarkanlah mereka mengatakan apa tentang diri kita. Yang penting kita jangan pikirkan. Yang kita pikirkan adalah masa depan kita. Kalau kita memikirkan hal-hal negatif, orang-orang yang ngomongin kita saat ini, sia-sia waktu kita. Karena energi negatif kita akan dikasihkan kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita dan tidak memberikan efek yang positif. Pahami itu.
maka saya dulu terus berlalu, terus orang mau bilang apa, saya biarkan saja. Saya mau ditagih-tagih, mau gimana, orang akan menagih, diam kalau saya sudah bayar. Bagaimana saya bisa fokus kepada bisnis saya, pada usaha saya, pada kerja saya. Ketika saya punya gaji, saya bayar, dia akan diam sendiri. Fokus kepada menyelesaikan masalah, ya. Kemudian yang ketiga, no jengkel. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, saat ini saya ditinggalkan sahabat, saya diomong tetangga. Saya saat ini ya sedang dihina-hina. Ya Allah, lunakan hatiku biar aku nggak marah sama dia. Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, paham ya, teman-teman ya. Yuk semangat. Kemudian yang ketiga, yuk muhasabah. Teman-teman akun saya di follow ya. Ikuti muhasabah pagi jam 5.30. Di sana ada doa bersama. Dibarengin, diaminkan sama 2.000 orang yang ada di sana, 2.000-1.500 orang, minimal lah 1.000 itu ada yang mengaminkan bareng-bareng doa kita. Salah satu doa lunas hutang. Nah teman-teman, ya silakan ikuti muhasabah pagi jam 5.30. Jangan pernah ditinggalkan ya, karena di sana ada momen kebersamaan, yaitu doa bersama ribuan jamaah-jamaah muhasabah. Ada pembacaan Asmaul Husna, pembacaan sholawat nariyah, kemudian ada pembacaan al